Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di satu tempat bersabda bahwa selama tidak istiqamah, baiat itu tidak sempurna, yakni tidak sempurna. Apabila manusia melangkah menuju Tuhan dan di jalan banyak sekali ujian-ujian dan taufan yang dia harus hadapi, dan selama manusia tidak lewat dari itu, maka dia tidak bisa sampai kepada tujuannya. Beliau bersabda dalam keadaan aman, istiqamah itu tidak bisa diketahui karena aman, dan saat senang itu setiap orang itu gembira dan orang siap menjadi teman. Orang yang tegar adalah yang menahan semua ujian. Kemudian beliau bersabda, beliau menekankan bahwa istiqamah bagaimana dapat diraih. Beliau bersabda bahwa membaca selawat yang merupakan sarana yang luar biasa untuk meraih istiqamah, bacalah sebanyak-banyaknya. Yakni selawat yang merupakan sarana paling besar untuk meraih keteguhan adalah bacalah sebanyak, tidak dengan tradisi. Bahkan keindahan Rasulullah dan kebaikan Rasulullah itu dengan memperhatikan itu, dan dengan memperhatikan kedudukan dan tingkat dan untuk ketinggian derajat beliau dan untuk kesuksesan beliau sebagai dampaknya, maka pengabulan doa, kelezatan dari pengabulan doa kalian akan dapatkan. Kemudian di satu tempat beliau bersabda, beliau menasihatkan kepada jemaat beliau bersabda, untuk keteguhan hati, perbanyaklah membaca istighfar. Pada saat ini saya akan menyampaikan riwayat-riwayat sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, di mana mengenai kesabaran dan istiqamah beliau dapat kita ambil contohnya, dan bagaimana kasih sayang Tuhan dan pengabulan doa-doa mereka. Berkenaan dengan itu saya akan sampaikan. Hazrat Nur Muhammad Sahib meriwayatkan bahwa pada tanggal 7 Januari 1906 saya bersama keluarga saya pergi ke Baluchistan. Beliau ada di Baluchistan. Sampai di sana, ketika guru saya Maulwi Sahib, imam masjid ahli hadis mendengar, maka dia memanggil saya.
yakni beliau datang ke Qadian dan beat dan lalu kembali ke tempatnya dan mengatakan bahwa Mirza Sahib menulis dalam kitab, tapi di balik itu dia menekankan lain. Yakni dia mengatakan lain, dia tulis lain dan dia mengatakan lain kepada murid-muridnya. Maka di hadapan Hazrat Masih Maud ditulislah surat. Maka Mufti Muhammad Shadiq menjawab bahwa kami menekankan bahwa supaya mendahulukan agama daripada dunia, dan perkataan Rasulullah SAW dan mengurangi dan menambah atas sabda Rasulullah adalah terkutuk. Jawaban ini disampaikan kepada Maulwi Sahib bahwa dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengatakan, coba kamu, katanya kamu dapat ilham enggak? Yani dia mulai mencemohkan. Saya katakan, iya saya dapat ilham. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam tertulis dalam surat dalam kabar dari jadi orang-orang hendaknya menanya, maka saya berdoa dan saya mendapat ilham bahwa itu dia benar, bahwa terimalah dia. Sesudah itu dimanapun saya pergi ke pasar, bahkan di kantor pun juga di luar, orang mengganggu saya dengan mencemohkan saya dan mengatakan kepada tukang di sana untuk mengganggu saya. Jadi karena saya sudah beat, maka dia katakan kepada tukang di sana, bawalah huka maut, bawalah kucing maut, bawalah kertas maut. Itu macam-macam dia mulai bilang kepada saya. Dan maka dia mengatakan pada saat itu doa saya adalah bahwa ya Tuhanku, demi Masih Maud, kabulkanlah doa saya. Dan setiap setiap minggu saya menulis surat kepada Masih Maud, maka dengan doa beliau saya dari Quetta saya dipindahkan dengan karena pimpinan saya Bahadur Khan itu adalah, dan dia sangat menentang saya, bos saya itu, dan saya mohon doa supaya saya dipindahkan dari kantornya, dan pemindahan itu pun dapat ditinggikan derajatnya. Jadi saya pun juga, maka akhirnya saya dipindahkan berkat doa Masih Maud, dan begitu sampai di sana saya sendiri di tempat itu, maka saya mengirim doa kepada Masih Maud supaya dengan karunia-Nya sebagai dampaknya, maka 12 orang di sana di dalam 1 tahun menjadi Ahmadi, dan banyak sekali pintu ilham turun kepada saya, dan tidak ada satu malam yang tidak ada ilham, pasti ada saja ilham yang turun kepada saya. Jadi tertulis dalam tulisan yang tercatat. Jadi riwayat itu adalah bahwa Sadia Khan Nami, seorang tukang yang menjadi Ahmadi, tukang daging. Ada Gul Muhammad juga, yang dia pimpinan orang-orang Beluchistan juga. Dan mereka ketika beliau tahu bahwa Sadia Khan itu sudah Ahmadi, maka katanya dagingnya Sadia Khan itu dia orang Ahmadi, jadi pukullah dia. Maka orang-orang itu memukul beliau dan dari kepalanya itu keluar darah dan akhirnya disidangkan. Jadi maka sesudah di pengadilan dapat ilham bahwa rumah Sadia Khan akan diselamatkan. Maka saya sampaikan kepada teman-teman ilham itu, maka ada 36, saya katakan pergilah ke rumahnya Sadia Khan. Maka ditunggu pada tengah malam Sadia Khan. Jadi Sadia Khan juga melihat dalam mimpi bahwa beliau ada di dalam istana. Saya dipanggil. Di sana ada seorang, dia membuat tenda, dia duduk di atas istananya, dan banyak para wali umat duduk di situ, dan Hazrat Masih Maud berdiri di pintu tengah menunggu dalam mimpi itu. Dan ketika saya tanya, maka pada saat itu dari kepala saya keluar darah, dan Hazrat Masih Maud dengan tangannya di dagu saya, dan dia memegang tangan saya dalam mimpi itu. Dan jadi beliau menceritakan mimpinya.
Dan beliau mengatakan bahwa kalau murid saya seperti ini maka bagaimana? Maka dari istana itu, dari singgasana itu mengatakan apakah ada seorang jenderal yang mempunyai bintang di situ. Dia memerintahkan bahwa pergilah bersama Syadihan. Maka saya pun datang dan di belakang saya adalah jenderal dan prajuritnya. Saya masuk di kota itu, ini mimpinya. Dan kemudian katanya, kini saya tidak akan menuntut, maka Tuhan sendiri yang akan menuntut. Maka sudah itu datang badai air dan di tengah kota itu dihancurkan. Dan hanya rumahnya Syadihan saja yang selamat setelah datang banjir itu. Hazrat Jang Muhammad Sahid dan Abdul Ghaffar menceritakan, pada tahun 1903 saya jemaat sangat ditentang di daerah itu, dan secara khusus karena saya di Daska itu seorang Ahmadi pertama dan saya sangat disakiti, dan sampai orang yang tukang sapu pun ditahan, dan kepada kepala desa juga mengatakan bahwa berilah, dan kepada penentang mengatakan jadi saya akan katakan kepada kepala desa itu, jangan tegah airnya itu. Dan ketika kepada tukang sapu dikatakan bahwa jadi di sana di Pakistan ada tukang daging, maka jadi umumnya orang tidak suka, padahal jangan hanya ada yang dipedakan. Walhasil dia mengatakan bahwa jadi Maulwi Sahib tidak bersama kita dan tidak pula kalian. Jadi tidak Maulwi Sahib yang makan bersama dan tidak kalian. Jadi kalau sama-sama, jadi dia membuat syarat, kalau kamu makan bersama kami akan meninggalkan Maulwi Sahib. Maka selanjutnya kamu makanlah bersama kami, maka kami akan meninggalkan. Dia malu tapi dia terus menentang. Saya menulis surat kepada Masih Maud bahwa orang-orang menutup air saya dan mencegah saya untuk sholat di masjid. Kalau Maulwi Firuzim dan dia menjadi Ahmadi, maka jemaat menjadi maju. Maka Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menulis jawaban kepada saya bahwa janganlah berpikir bahwa kalau si fulan jadi Ahmadi maka jemaat akan maju. Bersabarlah dan berdoalah dalam sholat. Jemaat ini adalah dari langit, insya Allah akan besar dan akan tersebar ke seluruh dunia. Dan semua orang yang bersih hatinya akan masuk di sini, dan masjid-masjid akan menjadi milik orang Ahmadi, jangan takut. Dan alhamdulillah jemaat di sana berkembang, dan masjid-masjid akan menjadi semua orang Ahmadi. Kendati bagaimanapun mereka membuat peraturan-peraturan. Hazrat Abdullah Sahib, anak Allah Bakhsh Sahib, pada waktu itu orang-orang Ahmadi, para penentang, beliau melihat peristiwa itu. Kami berdiri di luar ketika Masih Maud wafat, maka seorang teriak bahwa Khalifah Awal keluar dan mengatakan bahwa iman saya sebagai sebelumnya, kini pun juga sekarang, bahwa Hazrat Mirza Sahib bekerja. Ini adalah pekerjaan untuk memperlihatkan keteguhan, bukan untuk menangis. Jadi ada sebuah riwayat dari Khairuddin Sahib, Walid anak daripada Mustaqim Sahib, beliau mengatakan bahwa guru saya yang namanya Maulwi Datta Sahib, dia adalah teman Maulwi Muhammad Husain Batalwi. Pada saat menulis sebuah risalah Aisyatu Sunnah, maka dia membaca risalah itu, dia mengatakan siapa itu yang sejarahnya Tuhan tulis ini. Dia di mana dia tinggal, saya ingin pergi ke tempatnya. Maka datang ke Kadian untuk berziarah ke Hazrat Masih Maud. Ketika datang, waktu itu Masih Maud itu
sedang terlentang, lalu dia memegang huzur, memijit huzur, maka dia mengatakan, huzur yang tertera dalam hadis tentang wajah Imam Mahdi itu mengacu kepada Tuhan. Jadi sebelum dia beat itu dia mengatakan begitu. Huzur senyum dengan diam. Kemudian Allah Data Sahib mengatakan bahwa saya minta huzur, saya ingin bahwa saya beat di tangan Tuhan. Huzur mengatakan saya tidak ada perintah untuk itu. Dapat diketahui bahwa apa yang akan huzur akan jadi itu sudah terjadi, namun hanya beliau menunggu perintah. Maka guru saya mencintai Masih Maud dan dia kembali kampungnya, guru saya itu. Dan ketika huzur menyebarkan beat itu, maka pada saat itu saya beat. Saya dengan karunia Allah tidak menentang, dan banyak orang yang menyakiti dan menyampaikan kedukaan pada huzur, dan saya terus istiqomah, tapi hanya pada kemalasan tanggal 1906 saya langsung beat langsung di tangan huzur. Dan pada saat itu, dan apakah ada orang yang beat, maka saya datang untuk wudu, maka di depan tangga seorang memanggil bahwa huzur mengatakan bahwa siapa yang mau beat datanglah secepat. Maka saya pun segera datang di depan huzur. Kemudian Hazrat Qadi Muhammad Yusuf Sahib mengatakan bahwa 27 tahun dia bekerja di pemerintah dan mendapat gaji 200 setiap bulan, dan dari 15 sampai 200 beliau mendapat gaji. Dan dalam setiap kesulitan di mana teman tidak membantu, hanya Tuhanlah yang menolong. Dan semua pekerjaan saya itu baik, banyak ujian tapi berlalu dengan baik. Orang lain mengganggu saya, jangankan orang lain teman saya pun juga diperlakukan seperti saudara Yusuf. Tapi Tuhan dalam setiap peristiwa menggagalkan para musuh. Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar doa saya, dan hanya Tuhanlah yang selalu. Jadi ahli Lahore mengatakan saya menghina Rasul, dan orang-orang ahlar di Sarahat itu dia mengatakan saya itu membunuh seorang yang tidak berdosa. Maka untuk membebaskan saya itu pistol itu tidak bisa jalan. Jadi seorang pembunuh itu seorang Ahmadi yang melakukannya, dan dia diserahkan ke polisi dan dia masukkan ke penjara sampai 9 tahun. Musuh gagal, dan Hazrat Masih Maud alaihissalatu sempurna wahyu Hazrat Masih Maud bahwa janganlah takut kepada api, bahkan api itu adalah cahaya dari gulam saya. Kemudian Sahaluddin dari Deler pada tahun 1902 kami dari Jehlam jadi pergi ke Anjuman Ismail Islam ingin melihat jalsahnya. Kami bertiga di dual jalsah kami melihat seorang mulwi di tangannya ada Quran, dan dia mengatakan bahwa saya bersumpah atas nama Quran bahwa Mirza itu adalah penyakit panu. Jadi dia mencaci maki Nabi, dan dia membuat selebaran juga. Dan saya mengambil selebaran itu, dan mari kita lihat, katanya pergi ke Kadian. Jadi kita lihat Mirza Suhab, supaya kita lihat sendiri keadaannya. Kami pergi bertiga ke Kadian, maka pada waktu maghrib pada saat kami pergi, huzur sehat, dan teman saya pun heran apa yang tengah terjadi. Jadi maulwi kita ini dusta, dan orang yang dikatakan seperti ini, apakah ini Mirza Sahib atau ada orang lain? Berlewat pada waktu pagi saya pergi kepada Halifatul Masih Awal, maka beliau mengatakan bahwa inilah Mirza yang kamu lihat, dan selebaran pun juga kami dapat.
Jadi dia keluarkan dari kantongnya, inilah kami pun juga dapat itu. Kini kamu boleh katakan apakah maulwi kamu yang benar yang sebegitu besar kedustaannya. Dia bersumpah bahwa Mirza Sahib itu panu. Jadi kini Mirza itu dia kelihatan sehat. Maka Hazrat Masih Maud keluar untuk sholat. Maka saya menjelaskan semua peristiwa itu. Maka Huzur tertawa bahwa untuk menentang saya para maula menganggap kedustaan itu benar. Dalam hadis dikatakan bahwa pada waktu Masih Maud ulama itu adalah sejahat-jahat makhluk. Saya mendengar itu saya menjadi tenang dan saya katakan bahwa saya ingin beat. Dan teman saya ini juga ingin beat. Melihat kedustaan begitu besar dia tidak bisa sabar. Beliau masukkanlah kami untuk beat. Huzur mengatakan jangan, tidak baik untuk secepatnya beat. Kamu belum mendengarkan kata-kata kami, tunggulah untuk beberapa hari, dengarkanlah. Kalau kamu yakin sepenuhnya, maka beatlah. Jangan-jangan nanti kamu beat dan maulwi mendengar keberatannya, kamu lari. Kalian akan berdosa jadinya. Maka kami beat, dan kalau kamu beat, kamu pergi, kamu akan berdosa. Kini tinggallah 1 minggu bersama kami. Maka kami diam. Kami tinggal di situ. Dan Huzur setelah selesai sholat pergi. Dan kemudian beberapa lama kemudian dikatakan bahwa saya sebagai tukang jahit saya mendapatkan 12 rupiah. Maka saya dikeluarkan dari pekerjaan. Semua teman-teman saya dan orang lain pun juga menjadi musuh. Ada teman kami yang tukang kue, semua orang Islam katanya memakan kuenya itu haram. Kini pun juga di Pakistan orang-orang pedagang kita itu dikatakan di Lahore, pengadilan tinggi High Court juga bahwa sezan ini karena dia ini milik orang Ahmadi itu haram. Walhasil jadi makan kuenya pun haram. Jadi saya katanya sampai setahun terus menahan ujian itu dan ada juga yang keluar. Dan kini ada 2 kami yang tinggal. Kami adalah tukang jahit. Semuanya kami sabar. Saya ingat katanya pada saat itu saya sampai beberapa hari itu kelaparan. Dan saya beberapa kali datang kepada Huzur dan menceritakan keadaan. Maka Huzur menjelaskan bahwa Tuhan kalau bersabar maka tidak lama Tuhan akan menjauhkan hari ini dan akan membawa hari yang baik. Maka sampai setahun saya melewati kesulitan. Jadi sampai lebih penuh setahun mendapat kesulitan. Jadi karena sulitnya pencarian akhirnya beliau nangis sekalian dan menjelaskan kesulitannya. Huzur, berilah izin kepada saya supaya saya pergi ke Afrika. Mungkin Tuhan mengasihani di sana. Maka pertama Huzur mengatakan di jalan ini mukmin akan mendapatkan kesulitan, ada kekerasan. Saya takut bahwa jangan-jangan kamu sampai di sana lebih mendapatkan kesulitan lagi. Beliau, besok saya akan kasih tahu, kata Hazrat Masih. Maka hari kedua pada waktu hari Zohor beliau mengatakan bahwa pergilah kamu dengan bertakwa kepada Allah. Namun ingat bahwa seberapa bisa kamu bisa tablik di sana, dan ini dimanapun kamu ke sana, kamu jangan meninggalkan tablik. Karena saya orang bodoh, jadi tidak bisa tulis baca, tapi saya terus saja bertablik. Jadi beliau di sana pun bertablik. Dan kemudian Hazrat Ghulam Ahmad Sahib radhiyallahu anhu menerangkan bahwa beliau menjelaskan tentang perjalanan ke Lahore, bahwa Hazrat Masih Maud datang ke Lahore. Pada hari-hari itu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam lecture Lahore, itu beliau di selebaran disebarkan. Sadri Data Allah Sahih yang beliau sebagai kepala desa di Kecamatan Narwal. Beliau di manapun di kota itu beliau sebarkan. Dan mendengar itu para menentang memukul kami. Maka Chaudhry Sahib dan beliau menyebarkan dan para penentang merobek-robek itu. Jadi
di mana huzur, maka di jalan itu एक मौलवी मुखालिफ जिसे मौलवी टाली के नाम से पुकारते थे, सिर्फ पजामा ही उसने पहना हुआ था, ना गले में और ना सर पर कोई कपड़ा होता था, बदहवास गालियां देता jadi ada seorang dia mencaci maki seorang yang tidak pakai kain, beliau terus teriak mencaci maki. Dan kemudian Hazrat Gulam Rasul Abadi menjelaskan bahwa pada satu kali disebutkan bahwa saya sampai di Kadian. Sampai di sana beliau menjelaskan tentang sidang. Jadi seorang menuntut, dia menyatakan mendustakan bahwa rumah saya itu diambil, maka huzur mengatakan bahwa orang-orang untuk pernikahan dia menjual rumahnya, Tuhan untuk agama Tuhan kehilangan rumah, nanti Tuhan akan memberikan yang lebih baik dari itu. Jadi demi Tuhan, ketika mendengar kata-kata itu dari hati saya hilang perasaan takut. Namun saya ingat syair Zuleha bahwa dalam bahasa Farsia, jadi beberapa uang recehan diberikan. Jadi hanya beberapa batu diberikan, lalu jiwa yang jadi bersyukur yang sangat murah sekali harganya. Saya pun juga bersyukur kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala di tempat yang suci, saya di tempat yang suci ini dapat tempat dan rumah diberikan yang lebih baik, istri pun juga diberikan, anak pun juga diberikan oleh Tuhan. Jadi dalam hal ini ingat pula bahwa mungkin ada seorang yang baik fitratnya mengambil faedah dari itu, bahwa pada saat Hazrat Masih Maud wafat pada satu hari di Masjid Mubarak, bahwa di madrasah Ahmadiyah orang yang belajar di situ akan menjadi mullah. Apa yang bisa dilakukan? Bertablik adalah pekerjaan kita. Madrasah Ahmadiyah hendaknya dihapuskan. Pada saat itu Hazrat Mahmud Al-Azam duduk di sini beliau berdiri dan beliau menjelaskan tentang ulul azamnya, bahwa Madrasah Ahmadiyah itu yang telah mendirikannya. Ini akan terus berjalan. Insya Allah di sini ulama akan berada dan mereka akan berdiri. Jadi saya waktu itu berpikir bahwa Haja Said bahwa kita akan gagal dalam maksud kita, dan kini orang yang melihat bahwa para ulama-ulama itu kini bertebaran di mana-mana hasil daripada Madrasah Ahmadiyah itu. Berkenaan dengan seorang yang baru muslim, Hazrat Syekh Sahib dalam urusan agama sangat punya gairah tinggi. Hasin Nabisin, beliau berupaya menghafalkan itu. Jadi Tuhan itu memberikan jiwa perlawanan di dalam menentang para penentang, dan dengan sangat berani beliau melakukan perlawanan. Ya, kalau ada orang yang mencaci maki, beliau diam. Dan beliau mengamarkan pada perintah Hazrat Masih, dengarlah cacian dan berilah ketentraman. Hazrat Mia Zuhuruddin Sahib menerangkan bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam telah beat, beliau masuk ke dalam. Kami pertama di Kadian untuk pertama kali, karena kami harus terpaksa. Beliau mengatakan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, saya tidak takut sama siapapun juga. Jadi ketika beliau ingat akan pertemuan Hazrat Masih Maud, beliau sangat khawatir. Kenapa sedih, kenapa cepat pergi? Sedangkan orang tahu bahwa saya Ahmadi. Saya pun mulai disakiti dan ain saya ditutupi, dan di perniagaan pun juga saya dibekot dan saya mulai kelapar. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan berikan keteguhan kepada saya, alhamdulillah. Kemudian Hazrat Mia Gulam Ahmad saya menerangkan bahwa satu kali disebutkan bahwa bapak saya pun di satu tempat bersama dia duduk, dan hari ini ketika beliau menuliskan ini 60 tahun sebelumnya. Jadi diketahui bahwa
tanda-tanda itu sudah diketahui bahwa Imam Mahdi sudah kapanpun dia zahir maka segeralah menerimanya. Karena akibat daripada ingkaran akan terjadi kehancuran dan akibatnya juga tidak baik. Semua yang hadir di situ nasihatkan, beliau katakan bahwa kalau saya dapat waktu maka saya yang pertama kali akan beat. Dan sebelum pendakwaan Hazrat Masih Maud beliau wafat. Sesudah itu Hazrat Masih Maud alaihissalam mendakwakan diri dan beat pula dari keluarga saya dan dia sangat menentang. Jadi dia adalah dari keluarga Sayyid yang tanda-tanda berilah dan beliau mengatakan bahwa kamu beat di tangan Mirza. Dia mengatakan kepada saya, kalau kamu tidak beat sekarang, maka kamu akan rugi. Kamu akan menyesal. Bahwa, jadi atas perkataannya, berkali-kali saya pergi ke Qadian, dan bila bisa jadi ini benar, saya akan tertinggal. Maka saya akan bertanya kepada Hazrat Masih Maud ketika puas, maka saya akan beat. Niza, saya pergi ke Hazrat Masih Maud, dan maka Ujri Wali, itu memperkenalkan saya. Maka pada saat itu saya hadir di hadapan Masih Maud, maka huzur di Masjid Mubarak dengan Mufti Muhammad Sadiq. Pada saat itu masjid sangat kecil bahwa hanya di satu barisan itu hanya 6 orang yang bisa berdiri. Hanya saya berdiri dengan pada Hazrat Masih Maud dan saya pun juga saya memijit beliau. Saya berkenaan dengan Imam Mahdi. Saya mendengar dari ulama bahwa dia berdiri di kota Yaman. Jadi mungkin Mekah atau dia di menara, itu dia akan turun Hazrat Isa di menara dan Hazrat Imam Mahdi yang akan lahir di Sayyid dan Tuhan lahir di keluarga Mogol. Bagaimana Tuhan bisa jadi Imam Mahdi? Berilah pemahaman kepada saya akan beat. Maka pada saat itu Hazrat Masih Maud meletakkan tangannya di pundak beliau dan mengatakan kepada musuh saya dan beritahukanlah kepada pemahaman kepada beliau. Dan ketika saya memahami, saya memahami, maka saya katakan kepada Maulwi Sahib, cepatnya ambillah beat saya. Pada waktu itu adalah waktu zuhur. Maka saya ada seorang Sikh dan dia adalah Dharamkot. Saya beat dan saya bertanya kepada Masih Maud bahwa anak saya sudah gadis dan dia sudah dimangni tukar cincin bahwa kini jadi ada masalah juga tentang masalahnya. Jadi dia sudah dan dia bukan Ahmadi. Apa yang saya akan lakukan? Dia sudah tukar cincin dengan bukan Ahmadi. Huzur mengatakan bahwa memberikan yang baik kepada orang lain itu tidak baik karena dia penentang dan generasi yang lahir pun akan lahir itu akan menentang saya. Ya katanya mangni itu tukar cincin itu sudah 18 tahun. Huzur mengatakan bahwa apa yang saya katakan saya telah katakan itu terserah kamu. Maka pada saat itu Huzur mengatakan begini, sholat kamu pun juga jangan di belakang gair. Sesudah itu saya datang ke rumah saya. Dan hari kedua saya dengan bersama keluarga saya, mertua saya, dan saya mulai tidak sholat di belakangnya. Orang mengatakan apakah dia sudah murzai, saya sudah menjadi Ahmadi. Maka mertua saya mengatakan kepada saya bahwa, jadi seorang alim mengatakan kepada bahwa nikah anak kamu sudah menjadi batal. Kenapa menjadi batal? Karena jadi anak ini baik bahwa jadi dan semuanya itu adalah mempercayai ke Rasulullah, maka dia membawa saya ke rumahnya. Jangan-jangan orang menyakiti saya. Jadi saudara-saudara istri saya menentang saya, maka saya karena takut berkelahi, saya katakan kepada istri saya jangan cari saya pergi kampung. Ketika mertua saya itu tahu, maka istri saya mengatakan, kenapa kamu pergi? Maka saya katakan, saya tidak tahu bahwa kamu apa keinginan kamu. Jangan-jangan karena takut fitnah kamu jadi pergi.
Jadi kalau masalah Ahmadiyah, maka saya adalah Ahmadi dan suaminya itu sesudahnya. Jadi apa yang kamu tolong saya tidak. Tuhan yang beri rezeki. Saya akan pergi bersama suami saya. Tuhan akan beri rezeki. Dia pergi dan bersama saya dan dia mengatakan dan bapaknya mengatakan kamu akan beri selama kamu akan hidup dan kamu punya urusan dengan saudara kamu, maka beli dan bapaknya memberikan kain, maka anak saya pun yang duanya itu mengatakan tentang anak itu bahwa menikahkan kepada dengan gaya tidak baik, maka saya nikahkan dengan Mias, maka इस काम की रजामंदी का इजहार कर दिया और उसको घर भेज दिया, ननियान दी घर निकाह कर दिया। सुबह होते ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया। Jadi dia dinikahkan dengan orang-orang Ahmadi. Jadi Gulam Ahmad katanya sudah tidak beriman dan keluarga saya yang bukan Ahmadi, dia menyakiti saya dan mengganggu saya dan memukul saya. Hazrat Hafiz Nabi Bakhsh Said mengatakan bahwa anak saya yang besar Abdurrahman yang sekolah di Ta'limul Islam kelas 7 pada tanggal 1907 dia wafat, dan ketika saya mendengar berita saya dekal data Hazrat Maulwi Nuruddin tengah mengobatinya, saya pergi ke Hazrat Masih Maud. Huzur memberikan obat dan memberikan susu. Jadi belum dikasih makan, dia sudah wafat. Ke hari Jumat kedua kemudian pergi ke Qadian dan saya dipanggil bahwa Mian Nabi Bakhsh datanglah. Pada waktu itu Huzur dan mengatakan kepada saya bahwa Nabi Bakhsh, bahwa Tuhan itu sedang sangat bersabar dan beliau memegang tangan saya. Saya katanya banyak berdoa dan terus mendoakan dan beliau bersama mudah-mudahan Allah memberikan gantinya. Karena akhirnya anaknya pun lahir juga sebagai ganti dari yang meninggal. Jadi ini merupakan gairat agama, itu yang saya kemukakan. Hazrat Dr. Muhammad Tupel Sahib radhiyallahu ta'ala menerangkan bahwa Hazrat Masih Maud keagungan Masih Maud alaihissalatu wassalam, siapapun yang ingin menghina Masih Maud itu tidak akan selamat. Dan seorang maulwi di Batala, dia seorang guru, pada satu kesempatan di hadapan stafnya itu dia mencaci maki Masih Maud di hadapan guru-guru. Saya pun sangat tidak suka dengan kata-katanya itu. Saya untuk melaporkan, saya pergi ke kepala sekolah. Sampai di sana, ketika sampai di pintu, maka di hati saya itu terpikir bahwa kepala sekolah itu adalah Kristen. Dia tidak akan ada kasih sayangnya kepada saya bahwa orang lain, karena dengan agama itu tidak ada yang meragukan. Maka saya kesalahan pun juga akan dinisbahkan. Maka di sana, maka saya berdoa kepada Tuhan. Maka saya berdoa, ya Allah, orang ini kendati dia berkenaan dengan dia mengatakan kata-kata yang bisa jadi bisa jadi dia mengatakan kata-kata yang benar, dan ketika dia mengetahui hakikat dia akan tobat. Maka saya berdoa kepada Tuhan, maka saya mohon kepada Engkau wahai Tuhan bahwa perlihatkanlah tanda kepadanya yang akan mendapat dia ketahui mana yang salah. Maka di dalamnya jangan ada hukuman untuknya, ada ibrat tapi jangan ada hukuman. Ini syaratnya. Maka Tuhan memperlihatkan tanda bahwa ketika di kereta api, maka dia anaknya itu jatuh dan dia jatuh di kereta, tapi dia selamat dari luka. Dan ketika dia kembali dan menyebutkan kepada saudaranya, maka saya sejarakan bahwa saya berdoa untuk itu, bahwa jangan Tuhan diberikan tanda yang dimana Tuhan tidak akan rugi dan dijauhkan dari kesulitan sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan itu
Tuhan memperlihatkan tandanya. Tapi katanya hargailah, ini katanya kebetulan. Saya tidak mempercayai tanda. Karena dia tidak mengambil tanda dari itu, maka Tuhan itu menghukumnya. Dia tiba-tiba sakit panas, dan karena penyakit panas itu dia mati. Dan sebelum dia mati bahwa ini ada hukuman ini adalah akibat daripada kelancangan. Akhirnya dia memanggil dalam keadaan berbahaya. Dia manggil saya, akhirnya Tuhan itu melaporkan saya, padahal saya tidak akan melaporkan. Tapi saya mengetahui kesalahan saya dan saya memberitahukan saya bahwa Tuhan adalah yang benar dan saya pendusta. Jadi dia dalam keadaan ketika mau wafat dia memberitahukan Hazrat, beliau menjelaskan tentang Maulwi Khan Muhammad Sahib dari segi kehormatannya, beliau banyak ulama jadi muridnya, tapi kendati beliau terkenal, beliau sangat sederhana. Hazrat Masih Maud berkenaan dengan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau tidak mau mendengar kata-kata yang keras, maka लेकिन हज़रत मसीह मौद की शान में एक सख्त कलमा कहा। इस पर आपने फरमाया कि मैं आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। Jadi beliau mengatakan bahwa saya tidak siap untuk mengajarkan anak Tuhan. Hazrat Munshi Imamuddin Sahib radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa satu kali ketika Mirza Nizamuddin dan beliau menutup jalan, maka orang-orang Ahmadi menjadi kesulitan atas hal itu. Maka Hazrat Masih Maud itu menuntutnya di pemerintah pengadilan. Maka pada saat itu Munshi Abdul Zaid Sahib pun juga bahwa kamu pun orang yang terhormat itu boleh bisa lewat di situ. Maka saya pun juga lauh cap dia bawa ke Kadian karena ada di situ ada dia memberikan kesaksian bahwa kami selalu lewat di jalan ini dan pada malam hari kami lewat di situ. Maka Mirza Nizamuddin bahwa kamu datang untuk kesaksian. Ya, saya datang di sini untuk memberikan kesaksian. Maka Mirza Nizamuddin mencaci memarahinya. Mirza Sahib, kalau Tuhan itu mencaci maki, kalau Tuhan mencaci maki saya, kami pun akan menghukum Tuhan kalau Tuhan pergi berburu. Sudah peristiwa itu, Mirza Nizamuddin dia sampai setahun tidak bicara dengan saya. Setelah 1 tahun pergi ke Gudaspur dan di belakang pengadilan dia di sana Mirza Nizamuddin mengatakan bahwa Munshi Sahib, kenapa Tuhan marah, kenapa dia tidak bicara? Saya katakan kalau saya berbicara dengan Tuhan dan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam selalu mencaci maki, maka saya jadi sangat sakit. Jadi saya ya katanya kalau Tuhan mengatakan ini saya akan damai. Jadi Khalifah dari Sakna Jamu Maulwi Muhammad Husain Batalwi tadinya adalah teman. Jadi dia tengah sholat di Masjid Lahore, maka saya masuk di masjid dan saya sholat terpisah. Maulwi Sahib ketika selesai sholat dia memahami bahwa mungkin saya sholat di belakangnya. Dia sangat gembira. Saya katakan bahwa Tuhan, bahwa orang yang sholat ke kiblat itu apakah jangankan orang Gar Ahmadi sholat di belakang saya. Jadi Maulwi Sahib mengatakan bahwa ini akan akidah orang Ahmadi. Dia orang Ahmadi pun yang Gar Ahmadi sholat di belakang tidak dihiraukan. Jadi kadang-kadang pemikiran masing-masing ini peristiwa. Jadi katakan Tuhan mengatakan bahwa maka nalin nabiyyin wallazina amanu ayastaghfiru lil musyrikiina walau kana za qurba. Nabi dan orang-orang mukmin jangan hendaknya menuntut
kendati dia saudara dan temannya. Apakah pendapat Tuan itu bukan syirik? Dan begitu juga saya sebagai imam kepada makmum Ghair Ahmadi, ya saya, apakah Tuan, dia pun juga akan dimaafkan yang mengingkari masih kamu. Saya menyebut itu kepada, maka huzur pun tertawa ketika saya menceritakan itu. Maulana Nazir Faruqi Sahib mengatakan bahwa setelah beberapa tahun dia Hakim Sahib, Hakim Nawab Ali Faruqi, dia menentang dan terjadi kesulitan yang untuk menjelaskan itu. Jadi setiap dia sabar dalam setiap kesulitan, dan dia tidak sebagai gantinya Allah Subhanahu, kondisi harta beliau pun juga menjadi banyak. Hazrat Syekh Zainul Abidin radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa saya sudah tua, hampir saya sudah balik, maka saya datang ke Kadian. Beliau ini adalah masih muda. Huzur bersabda bahwa Mia Zainul Abidin, apakah Tuan ada urusan pernikahannya sudah diurus? Huzur, saya sudah tukar cincin, tapi karena sudah jadi Ahmadi, saya jadi putus. Bagaimana? Kamu kan belum Ahmadi. Saya katakan, Huzur, orang mengatakan, katakanlah Mirza Sahib kafir. Saya tidak bisa mengatakan itu. Saya katakan bahwa saya katanya kamu kasih 10 perempuan pun saya tetap akan katakan Mirza Sahib itu adalah wali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat para sahabat ini, dan generasinya pun juga diberikan keteguhan dan hubungannya dengan khilafat dan Ahmadiyat itu menjadi teguh. Hari ini sesudah salat Jumat, saya akan mensolatkan 2 jenazah, yaitu Mukarramah Muhammadul Hafiz Khanum, keluarga Samsul Khan Sahib marhum. Beberapa lama yang dia datang kemari, datang untuk tinggal di sini. Dia walhasil beberapa 8 April dia wafat dalam umur 81 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah lama sebagai Sadr Lajnah Ima'illah Kuweta. Kemudian beliau datang ke Lahore. Di sana beliau pun juga menjadi ketua lajnah. Beliau sangat gemar tabligh, dan jadi pada umur seperti ini pun beliau belajar Inggris supaya bisa. Beliau seorang yang soleh dan banyak berdoa, dan beliau sangat banyak membaca beliau seorang yang banyak melaksanakan salat sunnah dan kecintaan kepada khilafat, dan beliau sangat ikhlas, penuh dengan keikhlasan dalam dirinya, dan sangat memperhatikan tarbiyat anak-anak, dan senantiasa menekankan untuk tetap punya ikatan dengan khilafat. Dan beliau berwasiat 1/8, dan ini beliau menjadi contoh untuk orang lain. Beliau ada 4 perempuan dan 3 laki-laki. Mujibul Haq Sahib, jadi Zaim Allah, itu adalah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala akibat daripada tarbiyat beliau. Anak-anaknya pun juga mempunyai ikatan yang kuat dengan khilafat. Mudah-mudahan Allah meningkatkan hubungan itu, dan di dalam generasinya pun juga ini berjalan, supaya ikatan dengan jemaat itu senantiasa berjalan dan terus menjadi ketentraman untuk beliau. Jenazahnya pun juga setelah salat Jumat akan disolatkan di luar. Yang kedua jenazah adalah Mukarram Sayyid Muhammad Sahib, yang adalah Sayyid Muhammad
adalah anak daripada seorang sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan ibunya pun juga Bustani Sardar. Beliau berkhidmat di jemaat. Beliau tidak sahabat, tapi beliau beat di tangan Hazrat Masih Maud, tapi dia tidak lihat. Mungkin beliau beat sebelumnya Sayyid Muhammad Sahib, tapi tidak melihat Masih Maud. Jadi Mirza Khalil Ahmad Sahib, beliau juga adalah sebagai saudara sesusuan, dan dari Ahmad Ummi Tahir, beliau juga sebagai saudara susuan. Anak beliau yang merupakan mantu daripada Dr. Sukan, seorang dokter di Amerika juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajat almarhum dan memaafkan semua kesalahan beliau dan anak-anak beliau, maupun juga mudah-mudahan senantiasa mempunyai ikatan dengan jemaat. Beliau ini sendiri sebagai ketua jemaat Defend Lahore, dan dengan tekun beliau mendirikan guest house dan komplek yang beliau suruh bangun di situ, komplek untuk jemaat. Dan dalam pengawasan beliau dengan biaya yang sedikit, mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau. Jenazahnya akan disolatkan, solat jenazah gaib beliau. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر